Diseminasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lestari, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Madiun, menyampaikan diseminasi dengan latar belakang budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang dianut dan diyakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan kebebasan, kesempatan kepada murid untuk berproses dan belajar, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Karena sebagai guru harus mampu menciptakan suasana atau lingkungan positif yang sudah tentu berpihak pada murid. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah. Semua pihak terkait harus menerapkan keyakinan tersebut agar menjadi sebuah kebiasaan sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Kemudian tujuannya mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian tolok ukur terciptanya suasana atau lingkungan positif. Murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian guru dan murid dapat menerapkan budaya positif ini secara konsisten. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang budaya positif, menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan atau kesepakatan kelas, memfasilitasi murid untuk membantu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, menempelkan kesepakatan kelas di dinding kelas, meminta murid untuk menulis keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah disepakati untuk ditempelkan sehingga mudah diingat. Selanjutnya melaksanakan keyakinan dan kesepakatan kelas serta mengambil dokumentasi. Kemudian dukungan yang dibutuhkan adalah kerjasama dan kolaborasi antara kepala sekolah dan rekan sejawat, murid dan orang tua murid dalam menerapkan keyakinan kelas guna mewujudkan budaya positif yang kemudian dapat mewujudkan lingkungan ramah dan lingkungan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa ada suatu kendala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya akan kita nantikan di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN Jiwan 01, 3. Penyampaian diseminasi,
4. Sesi tanya jawab. 5. Penutup. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN Jiwan 1. Kepada yang terhormat Ibu Winarti SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu CGP yang berbahagia, dan Bapak Ibu guru SDN yang satu yang kami hormati. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah yang Maha Kuasa, yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 3 ini dalam acara diseminasi. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini Bu Lestari mau menyampaikan diseminasi, istilahnya seperti pengimbasan ya Bu ya, hasil dari ilmu yang diterima diberikan panjenengan. Untuk itu Bapak Ibu kami mohon untuk memperhatikan apa yang disampaikan Bu Lestari ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi panjenengan dan nanti imbasnya ke anak-anak semua. Untuk Bu Lestari, mudah-mudahan ini tidak hanya ini aja ya Bu, setiap ilmu tolong diimbaskan kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga kita nanti sekolah ini yang berubah harus, karena ada CGP masa sekolahnya pancet, cara ngajarin pancet, ya berarti kan nggak berubah. Jadi paling tidak Bapak Ibu guru diberitahu yang penjenengan sudah menerima ilmu, ini loh Bu, alat peraganya seperti ini perubahannya, ruangannya. Nah itu nanti mudah-mudahan ke depannya kita semua menjadi lebih baik. Saya kira hanya itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjak acara yang ketiga yaitu penyampaian diseminasi oleh Ibu Lestari SPD. Ibu Lestari dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ali. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jiwan 01, Ibu Winarti, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Jiwan 01 yang hadir di acara ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini di acara diseminasi penerapan budaya positif di modul 1.4 guru penggerak dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu menunggu syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya yang tak terhingga kepada panjenengan semua, di mana panjenengan kerso hadir, kerso meluangkan waktu panjenengan untuk bisa ada di ruangan ini mengikuti diseminasi yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan hadirin yang ada, pangapunten sangat yang sebelumnya bahwa saya di sini tidak bermaksud menggurui panjenengan semua, di mana panjenengan semua di sini adalah senior-senior saya yang lebih mumpuni, yang lebih paham, lebih banyak makan asam garamnya. Kemudian juga teman sejawat, demikian juga sudah banyak ilmunya. Pangapunten sangat ya Bapak Ibu, saya di sini tidak bermaksud menggurui panjenengan, dan saya juga tidak merasa lebih pintar dari panjenengan. Boten. Di sini saya sebagai peserta CGP Bapak Ibu, di mana saya mendapat tugas melaksanakan diseminasi ini, atau istilahnya itu bahasa Jawanya mungkin getok tular, mungkin sebagai penindasan dari materi yang saya terima untuk saya sampaikan ke guru-guru lain, utamanya disampaikan kepada guru-guru dalam lingkup satu sekolah. Sebenarnya kan diperbolehkan Bu, kalau misalkan dalam satu sekolah itu gurunya nggak ada sampai 10 itu boleh digabung dengan guru kepala sekolah. Seandainya satu sekolah itu nggak ada 10 guru, jadi itu boleh digabung dengan CGP yang lain. Karena di sini gurunya itu lebih dari 10, jadi boleh mengadakan sendiri. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi sesuai pemahaman yang saya terima. Jadi mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, mohon dikoreksi atau kita saling sharing untuk saling berbagi ilmu. Ini Pak Nyas selaku ikan paling paham Pak Nyas, Pak kita nanti kalau ada kurang. Baik Bapak Ibu guru, kita mulai lawan ya. Sebelumnya saya ulangi lagi di sini untuk memulai diseminasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Jadi untuk kayaknya belum off nih Pak, belum off dan baik. Baik, di sini sudah jalan pointernya. Di sini yang akan saya sampaikan adalah tentang elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Ini identitas saya, tidak perlu saya bahas, kita langsung saja. Di pertanyaan pemantik Bapak Ibu, jadi tentang budaya positif ini, setujukah panjenengan bahwa selama ini hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu yang sering terjadi selama ini. Nah, panjenengan setuju atau tidak dengan pendapat yang demikian? Rata-rata demikian ya. Kemudian di budaya positif ini nanti yang akan disampaikan adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan
dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Langsung kita di disiplin budaya, disiplin positif dan nilai-nilainya. Di sini Bapak Ibu untuk materi yang ada di budaya positif, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, yang mana ilusi guru itu mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Di sini perubahan dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Di dalam stimulus respon itu tertuang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya di stimulus respon itu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol semua perilaku meskipun itu salah itu memiliki tujuan. Selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, sama juga hanya panjenengan yang bisa mengontrol diri panjenengan. Selanjutnya ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir ada model berpikir menang kalah, tetapi di teori kontrol model berpikirnya itu menang. Kemudian Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud atau yang makna dari disiplin? Di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang mempunyai arti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah, yang rata-rata itu menjadikan sesuatu yang harus dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini Bapak Ibu terkandung nilai-nilai kebajikan universal, bahwasanya nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di dalam nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, itu dicapai oleh setiap anak Indonesia dengan istilah yang kita kenal itu profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri terkandung muatan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, ada juga mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir sudah ada muatan kreatifnya. Kita lanjutkan ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan
restitusi. Bahwasanya teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 motivasi. Yang pertama itu biasanya perilaku manusia itu dengan alasan untuk menghindari ketidaknyamanan. Ungkapan yang ada di sini adalah apa yang terjadi apabila tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini masuk dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan dari orang lain atau institusi. Di sini ungkapan yang biasanya dipakai itu adalah apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan hal yang dimaksud. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, itu untuk menghargai diri sendiri. Di sini ungkapan yang tepat itu adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan tindakan tersebut. Dan ini di tahap ketiga ini adalah motivasi internal, di mana ini menjadi tujuan dari disiplin positif. Jadi untuk menjadikan perilaku manusia itu dengan tujuan itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi melakukannya tidak untuk demi imbalan, tidak untuk demi pujian, demikian, dan tidak untuk hanya menghindari ketidaknyamanan. Selanjutnya kita tahu bahwa merdeka itu bebas. Menurut Diajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau cakap buat memerintah diri kita sendiri. Di sini cenderung ke kontrol diri di Bapak Ibu. Merdeka untuk mengontrol diri kita sendiri. Di sini juga disampaikan bahwa didukung oleh penghargaan itu maksudnya bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain yang meminta, membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa berdampak dari pemberian dan penghargaan. Jadi ini juga berdampak pada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, dan juga penghargaan yang merusak hubungan. Selanjutnya didukung oleh penghargaan sendiri itu ada 3. Penghargaan berupa menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian Bapak Ibu, di dalam budaya positif ini termuat juga bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat bahwa memberikan apresiasi itu pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian memberi pengakuan secara konsisten, dan terakhir fokus pada prosesnya. Ini contoh-contoh pengakuan apresiasi kebajikan, ada membuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasi yang diterapkan. Saya ambil contoh saja satu di atas, yaitu kemarin saya perhatikan kamu bla 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 ke siswa. Nah, nilai kebajikan yang ditanamkan itu adalah rasa empati yang besar di situasi pada saat menolong murid baru di kelas. Itu contohnya saja, saya ambil satu. Kita lanjutkan mawon.
Kemudian tindakan guru Bapak Ibu, ini kalau menurut penjenengan ini contoh di sini ya. Yang kalimat di sebelah kiri itu nanti jenengan tentukan coba itu masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di halaman mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena keterlambatan siswa datang ke sekolah. Ini yang pertama, menurut jenengan hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya Pak, hukuman Pak. Kalau yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Nanti ada slide-nya sendiri. Ini kita coba secara lisan dulu. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Hukuman. Sekarang kita lihat jawaban kita. Karena kita di sini sharing, saya juga tidak menggurui, jadi saya juga sharing sama penjenengan. Yang pertama benar hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. 100 buat penjenengan semua, Pak Nias. Pak Marno tadi, Pak Marno mau wajar 100. SK nanti. Kita lanjutkan. Di sini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kadang kan kita yang selama ini saya tahu dan saya sendiri juga melakukan. Jadi sedikit-sedikit hukuman tanpa kita menimbang hukuman yang kita berikan. Bapak Ibu di sini perlu disampaikan bahwa hukuman dan konsekuensi itu ternyata berbeda. Kalau hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit di fisik maupun di hati untuk jangka waktu lama. Tetapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman itu menjadikan anak menjadi membenci kedisiplinan. Sementara konsekuensi menjadikan anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, sementara konsekuensi itu menstimulus tanggapan. Kemudian di hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dalam konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian dalam hukuman, konsep diri yang buruk, di konsekuensi konsep diri yang baik. Ditahan dulu ya Pak, sekedar kita lanjut. Di dalam hukuman, anak itu di dalam hukuman itu menjadikan anak belajar, ya, menjadikan anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau anak dihukum itu rata-rata malah ngapusi. Kemudian yang dikonsekuensi menjadikan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terakhir, dengan hukuman itu menyebabkan rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Tetapi dalam konsekuensi itu menjadikan anak kehilangan
hak dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan, tapi dalam jangka waktu yang singkat atau sementara. Sementara Bapak Ibu, ini ada lagi tentang restitusi. Ini sebenarnya yang ditekankan itu di sini. Apa atau restitusi? Bapak Ibu, di dalam budaya positif pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, ini juga disampaikan mengenai restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, maksudnya ke depannya gitu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut pendapat Gosen tahun 2004. Ini Bapak Ibu ya, di sini masih terlihat ya dari belakang. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, di sini hukuman, jadi kita memberi hukuman ke siswa itu dianggap sebagai identitas yang gagal, ya. Sementara konsekuensi dan restitusi kita itu dianggap sebagai identitas yang sukses, ya. Jadi begini Bapak Ibu, jadi mungkin bisa diulang lagi. Di dalam identitas gagal, yaitu pemberian hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, tapi sudah kita ulas. Kemudian konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi. Nah, sementara di restitusi itu adalah justru guru itu memberikan pilihan kepada siswa. Ya, saya baca aja ya biar lebih jelasnya. Dalam hukuman tadi itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Di konsekuensi itu tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian di restitusi justru menciptakan penguatan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian di dalam identitas gagal atau hukuman itu murid atau anak itu cenderung tersakiti. Oke. Kemudian di konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Berikut Pak. Itu di Pak, betul Pak. Jadi tak apa-apa. Jadi kan biasanya terlihat di monitor gitu maksudnya. Sampai mana tadi Pak? Kasih ulang gitu. Kita lanjutnya, memang pointernya baru Pak. Nah, itu. Ini yang kembali Pak Min. Kita langsung saja. Tadi kalau hukuman itu membuat anak tersakiti, baik secara fisik maupun kadang sakit hati. Tapi di konsekuensi itu anak dibuat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang singkat. Sementara di restitusi justru itu anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya bisa diwawas ya Bapak Ibu, perilaku agresif ya selanjutnya. Lanjut sekarang. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Kalau ini perlu benar. Ya, ini ciri-ciri restitusi ada 9, nanti bisa dipelajari. Jadi mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin Bapak Ibu, nanti saya diwawas ya Mbak. Kita lanjutkan kalau begitu. Kemudian tentang keyakinan kelas. Ya, tentang keyakinan kelas Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang tahu bahwa keyakinan kelas itu ternyata lebih kuat dari peraturan kelas. Kenapa demikian? Karena peraturan kelas itu atau peraturan sekolah itu rata-rata warganya, kalau peraturan kelas itu siswanya, ya peraturan kelas itu dibuat
sama peraturan sekolah itu dibuat juga tanpa harus menghadirkan warga sekolah, warga kelas. Yang namanya peraturan ya suka tidak suka kan harus dilaksanakan. Beda dengan keyakinan kelas seperti ini. Kalau keyakinan kelas itu dibuat harus melibatkan warganya. Kalau keyakinan sekolah berarti ya harus melibatkan seluruh warga sekolah, guru-gurunya harus ikut menyampaikan pendapatnya. Sama juga keyakinan kelas yang dibuat. Di dalam membuat keyakinan kelas itu warga kelasnya atau siswanya juga harus dilibatkan di sini. Ya, jadi keyakinan kelas itu lebih kuat daripada peraturan kelas. Dari gambar yang ada di monitor, Bapak Ibu, itu lingkaran peraturan kelas itu ternyata lebih kecil dibanding keyakinan kelas. Karena peraturan kelas yang baik itu akan menciptakan, akan menjadikan atau bisa menciptakan keyakinan kelas yang baik juga. Kemudian setelah tercipta keyakinan kelas yang positif, ya, yang konsisten dilaksanakan, itu akan dapat membuat lingkungan positif. Lebih luasnya lagi, lingkungan positif yang konsisten dilaksanakan itu akan menjadikan atau menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah itu sendiri. Nah, nih Bapak Ibu, kita lanjutkan di sini peraturan kelas contohnya saja ini. Ini contoh, nanti bisa kita terapkan sendiri di kelas kita masing-masing. Nah, seperti ini. Satu saja, selalu kembalikan buku di tempatnya. Ternyata itu masuk dalam keyakinan kelas, yaitu menanamkan rasa tanggung jawab siswa. Dilarang mengganggu orang lain, itu masuk dalam menghormati orang lain, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada, kebablas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini. Bertahan hidup. Di dalam bertahan hidup itu termuat kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa pelajari bersama. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Bahwa kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan pemantau, terakhir sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang ada ini, di dalam budaya positif itu yang lebih ditekankan, kita sebagai guru harus bisa di posisi sebagai manajer. Jadi kalau menghadapi kenakalan siswa atau siswa yang melanggar peraturan, kita tidak boleh di posisi sebagai penghukum, kita tidak boleh di posisi sebagai pembuat rasa bersalah, tidak boleh atau kurang dibenarkan selalu di posisi sebagai teman dan pemantau. Jadi di sini lebih ditekankan kita bisa di posisi sebagai manajer. Begitu, kita lanjut ya. Kemudian segitiga restitusi. Ini yang terakhir nih, materi terakhir, segitiga restitusi. Nyaman sih. Kita lanjut terus segitiga restitusi ini terakhir Bapak Ibu ya. Biar saya juga nggak lama-lama di depan. Dalam segitiga restitusi Bapak Ibu itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu ada validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa saja yang dimaksud ketiganya itu, yaitu menstabilkan identitas itu ini tindakan guru biasanya untuk membuat anak yang
yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Selanjutnya bisa dibaca. Kemudian lanjut yaitu di tahap validasi kebutuhan, di mana guru itu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan, di mana guru melihat anak kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir, ini sebenarnya rangkumannya itu ada di sini dari semua tadi. Mulai dari teori motivasi, nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan terakhir 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa diterima dan bermanfaat. Dan sebelum nanti ini diakhiri, saya siap menerima tanya jawab atau bila ada yang ingin menanyakan tentang apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita menjadi acara keempat yaitu tanya jawab. Monggo yang ingin bertanya dan memberikan tanggapan. Monggo, kita bisa datang. Oke, monggo Pak. Anu aja ya, yang tanggapi ada masalah tentang peraturan kelas dengan keyakinan. Kita biasanya di dalam kelas ada peraturan kelas. Apakah kita boleh itu keyakinan kelas itu apa disiplin? Menurut saya keyakinan itu adalah konsep umum dari peraturan kelas. Peraturan ketika anak masuk sebelum jadi itu kan konsep keyakinannya disiplin. Keyakinan umumnya. Nah, nanti kalau menurut saya pribadi loh, bahasa keyakinan kelihatannya mendingan juga kesepakatan kelas gitu bingung. Ya ada kesepakatan peraturan kelas yang tertulis. Nanti ditulis keyakinan tertulis, keyakinan kelas tertulisnya apa ya? Keyakinan kelas tertulis. Karena ini yang saya ambil cuma itu nanti. Bagaimana kalau seperti itu? Apakah bisa nanti keyakinan kelas tertulis? Karena itu nanti daripada peraturan kan lebih baik peraturan kan memaksa. Kalau keyakinan kelas itu membimbing solusi misalnya dengan kesepakatan antara dari pertama aja ada 10 respon, ada lagi ada yang satu win loss, ada yang win solution. Jadi ini kan untuk keyakinan kelas, jadi kan kita win solution. Bukan barang nanti harus salah ini aturannya apa namanya kesepakatan kelas. Menurut saya harus juga keyakinan kelas ya yakin bisa gitu. Itu aja mungkin dari sana. Bagaimana tindak lanjutnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marno. Di sini Pak Marno menanyakan tentang keyakinan kelas ya Pak Marno. Nah, kalau saya tangkap dari pertanyaan Pak Marno tadi memang betul Pak Marno. Mungkin tadi saya kurang lengkap menyampaikan bahwasanya keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Jadi memang kesepakatan dan keyakinan itu sama, tapi di dalam PGP yang saya terima itu lebih sering ditekankan yaitu dengan kata keyakinan kelas. Jadi lebih istilahnya itu lebih cenderung kesadaran siswa sendiri. Jadi memang benar bahwa peraturan itu sifatnya memaksa,
karena peraturan sendiri itu dibuat tanpa harus melibatkan warganya. Yang namanya peraturan ya suka tidak suka, mau tidak mau kan harus dilaksanakan. Sementara dalam kesepakatan atau keyakinan kelas kita harus melibatkan warganya. Keyakinan sekolah ya kita harus melibatkan guru-gurunya. Di sini keyakinan kelas harus melibatkan murid, di mana kita memang seakan seperti musyawarah rembukan. Kira-kira kelas kita supaya berjalan baik, biar tidak ada pelanggaran, kita harus bagaimana? Nah, kalau keyakinan itu sudah dibuat, sudah menjadi kesepakatan bersama, insya Allah akan meminimalisir pelanggaran, karena sifatnya itu dibuat dengan kesadaran siswa atau kemauan warga kelas sendiri. Dan satu lagi bahwa kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat itu Pak Marno itu biasanya kalau ada pelanggaran itu ibaratnya terjatuhnya ke bukan hukuman tapi konsekuensi. Jadi memang anak yang melanggar karena itu sudah kesepakatan bersama, mereka harus siap menerima konsekuensinya. Demikian Pak Marno, mungkin kurang lebihnya mungkin nanti kita share lagi. Paknya juga Pak. Saya sangat setuju dengan Pak Mas. Yang orang itu kan hanya bahasanya mesti dan orang awam. Kalau orang awam kita lebih cenderung ke kesepakatan kelas ya. Kalau orang mesti sekarang ya. Dan contoh sekarang keterampilan dan pengetahuan berapa? Karena pengetahuan diganti oleh Pak Nadiem Makarim, Menteri yang terhormat. Mereka sekarang pengetahuan dan keterampilan dia memakai bahasa diri, literasi dan numerasi. Numerasi itu artinya keterampilan dan literasi itu sendiri artinya pengetahuan. Contoh bahasa tadi keyakinan dan kesempatan sebenarnya itu sejajar sama. Hanya saja dia mungkin kurang paham. Kalau dari bahasa menteri, keyakinan itu ya, dengan religius. Karena di awal menanggapi. Terima kasih atas tanggapannya Pak Yas. Kita terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Insya Allah pasti tersampaikan ini karena ini menjadi laporan saya melaksanakan tugas yaitu diseminasi kepada Bapak Ibu guru dalam lingkup sekolah kita. Dan ada lagi moga Bapak Ibu, Bu Ari, Bu Uti, Bu Kepala Sekolah, terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih pada teman-teman kami. Saya senang sekali karena dia melihat teman-teman ini bahasanya dan juga hati alhamdulillah. Yang membawa acara bahasanya juga meluapkan suara. Biasanya nggak usah dengan suara asli. Saya sangat setuju sekali. Suara kita senang saya. Iya. Langsung pulang. Bukan dapat dua suara. Jadilah dirimu sendiri. Jangan MC kan master seremoni, supaya MC mampir aku. Kalau suaranya berubah Pak, jadi bisa mengalah sendiri. Kalau suaranya berubah ya. Pak Yas, kalau suaranya berubah, nanti kita mengarah ke dapil Pak. Jadi kan diri kita hilang. Nggak perlu dikomentari karena dong. Sana ya, kelihatan. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita menunjukkan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang
Baiklah, kalau kamu menyadari dan kamu tahu sudah melakukan kesalahan hari ini. Berbuat salah itu wajar ya, tapi kita harus belajar dari kesalahan kita itu supaya tidak terulang lagi. Iya Bu, saya minta maaf. Gracia, di kelas kita kan sudah ada keyakinan kelas yang tidak boleh datang terlambat, ya kan? Tindakan kamu tadi sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Ya. Nah, sekarang kamu sudah paham, ya kan? Kamu terlambat kenapa, Gracia? Saya bangun kesiangan karena nonton TV sampai larut. Oh, nonton TV sampai larut malam. Gracia, tentang keyakinan kelas kita ini tadi, ya kan? Kira-kira kamu kedepannya ingin memperbaiki diri, ingin menjadi pribadi seperti apa, Gracia? Saya ingin menjadi seorang yang menghargai waktu dan bertanggung jawab, Bu. Baiklah, sudah bagus kamu ingin memperbaiki dirimu, memperbaiki kesalahanmu. Baik Gracia, semoga kamu bisa memperbaiki dirimu ya. Silakan kembali ke kelas. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang daur hidup nyamuk. Masih ingat? Masih. Apa saja daur hidup nyamuk? Lanjutkan. Nah, sedang apa kamu, Mas? Makan, Bu. Kenapa makan di kelas saat pelajaran? Maaf, Bu, saya tadi tidak sarapan pagi, Bu. Oh, lupa nggak sempat sarapan. Iya, Bu. Lain kali jangan diulangi makan di dalam kelas saat pelajaran ya. Ya. Baik. Kolbi, kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil Bu Guru hari ini? Saya telah melakukan. Baik, kalau kamu sudah tahu dan memahami kesalahanmu, orang yang berbuat salah itu wajar. Tetapi kita harus belajar dari kesalahan kita supaya tidak terulang lagi. Ya, Bu, saya minta maaf. Baik, nggak apa-apa. Terus menurut kamu, Kolbi, tindakan kamu hari ini itu bagaimana? Tindakan yang saya telah lakukan tidak baik, Bu. Ya, kalau tidak baik, ya kan. Kira-kira kenapa kamu tadi melakukan tindakan makan di kelas saat pelajaran? Saya tadi lapar karena saya tidak sarapan pagi, Bu. Oh, tidak sempat sarapan di rumah. Baik, Kolbi nggak apa-apa, ya kan. Lain kali jangan diulang lagi. Terus Kolbi, di kelas kita kan sudah ada keyakinan kelas bahwa tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Tindakan kamu tadi kira-kira melanggar keyakinan kelas apa tidak? Ya, Bu. Kemudian Kolbi, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya akan berusaha sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Ya, berarti usahakan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah ya. Bangunnya harus lebih pagi. Terus Kolbi, kira-kira kedepannya nanti kamu ingin menjadi pribadi seperti apa? Ya, baiklah, kamu sudah berusaha memperbaiki dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik Kolbi, sekarang kamu sudah boleh kembali ke kelas.
Masuk dulu.